Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan untuk berkreasi dan berkarya kembali. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel dan bersama teman saya yaitu Bung Suroso. Gimana Bung? Sehat ya Bung kabarnya? Ya, ini Bung Suroso sebagai advokat dan menjadi narasumber di acara pada kali ini, dan tema pada kali ini adalah mengenai utang piutang. Utang piutang itu apakah bisa dipidana atau tidak? Nah, nanti untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh Bung Suroso sebagai advokat yang biasa menangani masalah agraria dan masalah perdata ya Bung. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lengkapnya, akan saya persilahkan kepada Bung Suroso dulu untuk mungkin memperkenalkan Bung kepada teman-teman subscriber yang ada di Bung Tommy Channel. Ya, monggo Bung Suroso, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Suroso, advokat di Kabupaten Kudus. Ya, kali ini saya ditemani oleh saudara Muhammad Tommy Adrianto atau biasa disapa dengan Bung Tommy sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan permasalahan tentang tema permasalahan kali ini, yaitu apakah bisa seorang debitor dapat dipidana karena hutang-hutangnya yang tidak bisa membayar. Ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini. Pada prinsipnya utang piutang antara kreditor dan debitor itu adalah diawali dengan adanya suatu perjanjian. Nah, hal ini diatur dalam pasal 13 KUH Perdata mengenai perjanjian adalah suatu perbuatan seseorang atau beberapa orang, ya, yang mengikatkan diri. Ya, saya ulangi lagi, yang mengikatkan diri terhadap seseorang atau beberapa orang tersebut. Jadi hubungan antara kreditor dengan debitor adalah hubungan keperdataan yang diawali dengan adanya suatu perjanjian. Nah, perjanjian utang piutang sendiri diatur lebih lanjut dalam pasal 1754 KUH Perdata, yang mana mengenai perjanjian hutang piutang termasuk suatu perbuatan pinjam meminjam. Oke. Agar suatu perjanjian antara kreditor dan debitor mengenai hutang piutang ini sah, maka perlunya adanya suatu syarat sah, ya, syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 13 KUH Perdata. Yang pertama yaitu adanya kata sepakat. Nah, kata sepakat antara debitor dan kreditor mengenai perjanjian hutang piutang. Syarat yang kedua adalah syarat cakap. Kedua belah pihak antara debitor dan kreditor harus cakap. Maknanya apa? Yaitu cakap diartikan bahwa debitor dan kreditor tidak dalam pengampuan atau tidak gila. Tuh. Atau juga debitor dan kreditor dewasa. Ya. Nah, ukuran dewasa sendiri secara hukum itu diatur di dalam pasal 330 KUH Perdata, yaitu mengenai umur dewasa. Pasal 330 KUH Perdata yaitu umur 21 tahun. Akan tetapi kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal
47 dan pasal 50 itu untuk bisa dikatakan dewasa sendiri umur 18 tahun atau sudah menikah. Ya, hal ini adanya suatu perbedaan ukuran dewasa. Tetapi apabila kita melihat ukuran dewasa yang diatur pasal 330 atau pasal 47, nah kita memakai yang mana? Kita memakai pasal 40 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mana untuk dikatakan dewasa itu umur 18 tahun atau sudah menikah. Ya, mengapa memakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 74? Karena kalau ada suatu perbedaan, ya, perbedaan mengenai aturan, maka kita juga menggunakan suatu asas teori hukum, yaitu di sini kita menggunakan suatu asas teori hukum, asas lex posterior derogat legi priori, yang mana artinya bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama, seperti itu. Jadi syarat sahnya perjanjian yang pertama tadi adalah adanya kata sepakat, yang kedua adanya kecakapan antara kedua belah pihak, antara debitur dan kreditor. Nah, syarat yang pertama dan kedua ini termasuk syarat subjektif, yang mana artinya bahwa perjanjian antara kreditor dan debitur ini harus terpenuhi syarat subjektifnya. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, ya, maka perjanjian hutang piutang antara kreditor dan debitur maka dapat dibatalkan. Oke. Apabila perjanjian kreditor dengan debitur mengenai hutang piutang tidak terpenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Oke. Artinya apa? Yaitu apabila salah satu pihak, katakanlah debitur, tidak memenuhi syarat subjektif, maka si kreditor atau debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian hutang piutang tersebut, seperti itu. Saya ulangi lagi, untuk syarat sahnya perjanjian yang pertama dan kedua, kata sepakat dan yang kedua tadi, yang pertama, saya ulangi lagi, syarat sahnya perjanjian, kata sepakat dan cakap ini termasuk syarat subjektif. Nah, syarat subjektif sendiri apabila tidak terpenuhinya salah satu pihak syarat tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Untuk pembatalannya sendiri ke pengadilan. Nah, untuk syarat sah perjanjian yang ketiga dan keempat yang diatur dalam pasal 1320, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Nah, sebab yang halal di sini artinya bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada, norma kesusilaan ataupun norma adat istiadat setempat, seperti itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa hubungan antara debitur dengan kreditur adalah hubungan keperdataan, karena diawali dengan adanya suatu perjanjian hutang piutang. Oke. Oleh karena itu, apabila adanya suatu sengketa, ya, hutang piutang, si debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka si debitur tidak bisa dipidanakan. Oke, saya ulangi lagi. Hal ini diatur dalam
pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, saya ulangi lagi. Apabila seorang debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada si kreditur, maka debitur tidak bisa dipidanakan. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan juga dipertegas dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 93 tahun 1969, yang mana bunyinya bahwa sengketa hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata. Jelas di sini bahwa sengketa hutang piutang adalah sengketa perdata. Oke. Akan tetapi ya, antara si kreditur dan debitur, bila mana perjanjian hutang piutang tersebut adanya suatu unsur-unsur yang diatur dalam pasal 378 mengenai penipuan, maka debitur dapat dipidanakan. Oke, saya ulangi lagi. Dalam suatu perjanjian hutang piutang, apabila adanya suatu unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal 378 KUH pidana, maka debitur dapat dipidanakan. Unsur-unsur yang diatur dalam pasal 378 KUH pidana maksudnya seperti apa? Jadi debitur sebelum adanya kontrak perjanjian hutang piutang, maka debitur melakukan suatu rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat, nama palsu atau alamat palsu, sehingga ya kreditur memberikan hutang kepada debitur. Nah, unsur inilah yang dapat membuat debitur dipidanakan. Seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bung Tommy. Monggo, Bung Tommy. Oke, terima kasih Bung Suroso, tadi sudah dijelaskan mengenai apa dasar-dasar hukumnya ya, Bung, untuk masalah utang piutang dan apakah nanti seorang debitur yang tidak bisa membayar utang itu bisa dipidana apa tidak, ya kan, Bung? Ya tadi sudah dijelaskan Bung Suroso ya kan, bahwa mengenai masalah perjanjian yang memang itu murni masalah perjanjian utang piutang itu adalah masuk ke ranah hukum perdata ya, Bung. Nah, tetapi di lapangan ya, Bung, banyak kejadian seperti debitur tidak mau membayar ya kan, karena bukan karena usahanya yang lagi sepi atau apa ya, Bung, tapi karena memang karakter ya kan, karakter, dan juga mungkin ternyata pinjaman debitur itu tidak digunakan sendiri ya kan, Bung. Nah, artinya di situ kan ada unsur yang pertama masalah kebohongan ya kan, terus ada apa namanya di situ juga ada kebohongan masalah siapa yang meminjam ya kan. Di awal sang debiturnya itu bilang saya yang minjam, tapi setelah dia ada tunggaan ya kan dan ditagih tidak mau bayar karena merasa dia yang tidak memakai uang itu ya kan, dia melemparkan kepada orang lain bahwa yang memakai pinjamannya itu orang lain ya kan, Bung. Nah, berarti di sini kan artinya sudah ada unsur-unsur penipuan tadi ya, Bung. Nah, menurut Bung Suroso sendiri ya kan, apakah kejadian seperti ini bisa langsung dimasukkan ke unsur-unsur pidana, ke masalah hukum pidana atau tidak? Ya, monggo Bung Suroso. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari moderator Bung Tommy. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya jelaskan kembali bahwa hutang piutang antara debitur dengan kreditur itu berawal dari adanya suatu perjanjian. Maka jelas hubungan
debitur dengan kreditor adalah hubungan keperdataan. Jadi apabila memang seorang debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor, maka hal tersebut adalah ranah keperdataan. Nah, apabila seorang debitur ini tidak bisa membayar kepada kreditor, ini bukan kesengajaan atau memang tidak disengaja, tetapi hutang piutang sendiri adalah ranah perdata, bukan ranah pidana. Nah, akan tetapi kalau memang adanya suatu unsur kebohongan, rangkaian kebohongan sedemikian rupa ya yang dilakukan oleh debitur, maka debitur sendiri dapat dikenakan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 378 yang mana pasal 378 sendiri mengatur adanya suatu rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh debitur sehingga kreditor memberikan pinjaman kepada debitur. Nah, hal ini pasal 378 sendiri yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, pasal 378 pidana sendiri itu mengatur bahwa ketika perjanjian hutang piutang antara debitur dengan kreditor adanya suatu rangkaian kebohongan. Nah, rangkaian kebohongan sendiri di sini terletak di mana dan diketahui kreditor saat apakah debitur tidak bisa membayar mengenai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau seperti apa. Nah, rangkaian kebohongan ini sendiri terletak ketika sebelum adanya suatu kesepakatan antara debitur dengan kreditor. Nah, sebelum adanya kata sepakat antara debitur dan kreditor, disitulah letak kebohongan debitur sendiri. Nah, di situ debitur sendiri dapat dikenakan suatu pasal 378 yang mana debitur telah memberikan suatu keterangan palsu, adanya kebohongan, martabat palsu, atau memang pinjaman yang digunakannya itu digunakan pihak ketiga, bukan digunakan sendiri. Nah, akan tetapi dalam perjanjian sendiri itu digunakan sendiri. Nah, disitulah adanya suatu kebohongan. Sebelum adanya kata sepakat, debitur telah membuat suatu rangkaian kebohongan agar kreditor memberikan hutang kepada debitur. Disitulah rangkaian kebohongannya. Maka debitur dapat dipidanakan. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bung, tadi sudah dijelaskan dan di sini kan berarti artinya antara debitur yang mana dia melakukan perjanjian utang piutang dengan kreditor ya kan, dan seiring berjalannya waktu seorang debitur ini tidak bisa membayar utang ya kan, tetapi karena ada alasan ya kan, ternyata utang itu dipinjam oleh orang lain. Nah, berarti di sini kan artinya ada
suatu rangkaian kebohongan ya Bung. Artinya yang pinjam bukan dia, kenapa dia yang melakukan perjanjian utang piutang itu ya kan. Nah terus yang kedua ini ada orang yang menggunakan nama debitur ini untuk supaya mendapatkan suatu pinjaman ya kan. Nah pada akhirnya dia tidak bisa membayar, tapi dia menggunakan nama dari si debiturnya itu sebagai alasan ya kan, sebagai alasan bahwa sang debitur itu yang berhutang ya kan, padahal orang pihak ketiga itu dia yang memakai utang sendiri ya kan Bung. Nah berarti di sini antara debitur dan pihak ketiga itu bisa dikenakan pidana ya, mungkin bisa dijelaskan Bung sedikit saja. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Bung Tommy. Apakah bisa antara debitur dan pihak ketiga dikenakan pidana karena adanya suatu rangkaian kebohongan? Nah, pada prinsipnya debitur sendiri melakukan suatu hubungan dengan kreditor adalah hubungan keperdataan. Akan tetapi sudah saya jelaskan tadi, apabila adanya suatu rangkaian kebohongan dan kebohongan ini adanya pihak ketiga juga yang ikut serta, maka debitur dan pihak ketiga juga dapat dikenakan suatu pidana, di mana pihak ketiga termasuk turut serta ya, turut serta. Akan tetapi debitur dikenakan pasal 378 yang mengenai penipuan. Jadi beda pidananya pihak ketiga dengan debitur adalah kalau debitur dikenakannya pasal penipuan, sedangkan pihak ketiga adalah turut serta. Nah, jadi antara debitur dengan pihak ketiga sama-sama bisa dipidanakan. Nah, apabila memang dalam suatu perjanjian tersebut adanya suatu unsur-unsur pidana. Akan tetapi apabila perjanjian hutang piutang ini pure karena suatu hubungan keperdataan tanpa adanya suatu unsur-unsur pidana di dalamnya, maka antara debitur dengan kreditor tidak bisa dipidanakan. Hal ini debitur tidak bisa dipidanakan karena debitur sendiri dan dengan kreditor adalah hubungan keperdataan, hubungan perjanjian, seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bung. Dan intinya di sini debitur harus berhati-hati ya untuk masalah pinjaman ini. Artinya kalau melakukan perjanjian utang piutang, artinya debitur harus benar-benar menggunakan pinjaman itu sendiri, ya kan Bung? Jangan sampai, dan harus jujur, tidak ada kebohongan di situ. Dan jangan sampai orang lain yang meminjam tetapi menggunakan nama dari debitur, dan akhirnya jika ada kendala seperti itu ya kan, di sini debitur juga kena ya kan, meskipun yang tidak memakai utangnya itu adalah debitur sendiri ya kan, tapi dia bisa kena karena ada pasal turut serta tadi ya, ada kaitannya ya kan. Nah, mungkin kejadian itu banyak sekali Bung ya kan, banyak sekali di lapangan, dan debitur tidak tahu tentang masalah masalah pidana itu, karena dia nggak tahu ya kan, ternyata di dalam perjanjian itu dan akibatnya apa, di situ juga ada masalah pidana ya. Nah terus begini Bung, untuk masalah perdata sendiri ya kan, artinya misalkan itu tidak ada unsur-unsur kebohongan tadi ya kan, tapi ternyata debitur tidak bisa membayar karena
ada hal-hal yang tidak disengaja, ya kan. Nah, banyak sekali yang tidak bisa membayar utang karena hal-hal yang tidak disengaja tadi, misalkan seperti adanya bencana alam dan usaha lagi menurun omsetnya dan lain sebagainya, dan itu menjadi akibat debitur itu tidak bisa membayar utang, ya kan Bung. Nah, tetapi ya kan dengan alasan itu debitur sulit sekali untuk ditagih, ya kan Bung. Nah, otomatis kita yang menagih pun tidak bisa menuntut debitur itu untuk di masalah pidana, ya kan, karena tidak ada unsur-unsur penipuan tadi, ya Bung. Nah, ini untuk langkah-langkah, ya Bung. Mungkin Bung Suroso yang sering beracara di pengadilan masalah utang piutang ini, mungkin langkahnya gimana Bung untuk menggugat secara perdata, ya kan, nasabah ini ketika terjadi wan prestasi atau tidak bisa membayar utang. Silakan Bung. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari moderator. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimanakah caranya kreditor untuk mengembalikan hutangnya karena sudah dipinjam oleh si debitur, seperti itu. Nah, pada prinsipnya perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pokok, ya. Nah, perjanjian pokok ini dapat disertai dengan adanya suatu perjanjian tambahan, yaitu perjanjian asosier berupa jaminan. Jaminan sendiri ini ada dua, yang artinya apa? Jaminan secara khusus dan jaminan secara umum. Nah, jaminan secara khusus itu kalau harta bendanya yang dijaminkan debitur berupa tanah, maka mengacunya adalah undang-undang hak tanggungan, ya, mengenai tanah itu jaminan hak tanggungan. Karena apa? Benda tidak bergerak atas nama, sedangkan harta benda yang bergerak atas nama itu mengacunya jaminan berupa jaminan fidusia, seperti contoh mobil, motor, seperti itu. Nah, untuk jaminan secara khusus mengenai jaminan fidusia maupun jaminan hak tanggungan akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya. Akan tetapi mengenai jaminan secara umum itu diatur di dalam pasal 1131 KUH Perdata, di mana apabila seorang debitur pinjam hutang kepada kreditor yang tidak memberikan jaminan secara khusus, maka berlakulah pasal 1131 KUH Perdata, yang mana pasal 1131 itu mengenai jaminan secara umum, yang artinya bahwa segala kebendaan milik debitur merupakan jaminan utang debitur itu sendiri. Artinya bahwa semua yang dimiliki si debitur, harta benda yang dimiliki oleh si debitur merupakan jaminan hutangnya, seperti itu. Nah, hal ini membedakan jaminan secara khusus dan jaminan secara umum. Apabila jaminan secara khusus, ya, mengenai hak tanggungan maupun jaminan fidusia, apabila debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka kreditur dapat langsung mengambil pelunasan dari jaminan secara khusus tersebut dengan cara lelang secara umum, ya. Akan tetapi apabila si debitur tidak memberikan jaminan secara khusus, berlakulah pasal 1131, di mana
apabila debitur tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur, maka kreditur harus melakukan upaya ke pengadilan, yaitu berupa gugatan bahan prestasi beserta meletakkan harta benda yang dimiliki si debitur sebagai jaminan untuk melunasi hutang-hutang si debitur itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, berarti artinya di sini jika ada wan prestasi ya, Bung, debitur tidak bisa membayar utang, artinya kita bisa menggugat ke pengadilan, ya kan? Ya, supaya nanti putusan pengadilan bagaimana, apakah ada sistem lelang atau apa? Misalkan di dalam perjanjian itu ada jaminan sebagai jaminannya ya, Bung. Nah, tetapi banyak ya, Bung, masalah utang piutang yang mana tanpa jaminan. Nah, itu kalau pinjaman yang jumlahnya tidak begitu besar, ya kan, Bung. Artinya kalau misalkan melalui gugatan bahan prestasi, artinya di sini biaya yang keluar kan cukup besar ya, Bung. Ada pengeluaran lain-lain untuk masalah pengadilan sendiri dan mungkin nanti untuk biaya sita dan lain-lain, ya kan, Bung. Nah, tetapi ini di lapangan, ya kan, Bung, banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang jumlahnya kecil. Nah, dan itu tanpa jaminan, ya kan. Artinya di sini tidak ada rasa tanggung jawab dari debitur untuk mengembalikan utangnya, karena dia berpikir mungkin, wah, ini nggak ada jaminan kok gitu, saya nggak bayar pun nggak masalah gitu, ya kan. Nah, hal semacam seperti itu mungkin banyak, Bung, ya kan. Nah, menurut Bung Suroso sendiri, mungkin untuk masalah pinjaman yang tanpa jaminan ini dan akhirnya terjadi wan prestasi, apa yang harus dilakukan mungkin kreditur supaya memberikan mungkin efek jera kepada debitur ini agar tidak ada kejadian-kejadian serupa yang hampir sama? Ya, mungkin bisa dijawab, Bung. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari saudara moderator. Ya, apakah bisa kreditur mendapat pelunasan apabila debitur tidak menyertakan jaminan secara khusus untuk pelunasan hutang-hutang si debitur? Nah, pada prinsipnya hutang piutang adalah merupakan perjanjian ya antara debitur dan kreditor. Nah, apabila perjanjian hutang piutang ini antara debitur dan kreditor tidak adanya suatu jaminan secara khusus, maka di sini berlakulah kreditor preference, yaitu kreditor yang tidak pemegang jaminan. Jadi bagaimanakah caranya untuk bisa mendapatkan pelunasan dari debitor yang meminjam hutang, yaitu dengan cara persuasif, di mana antara kreditor dan debitor harus melakukan pendekatan secara hati ke hati. Apakah memang betul seorang debitor ini tidak bisa membayar hutang-hutangnya karena sifatnya, atau memang karena usahanya sedang macet, atau seperti apa? Jadi kalau memang usahanya macet karena usahanya tersebut sedang berhenti, maka alangkah baiknya kreditor memberikan tenggang waktu yang lebih panjang lagi, atau membuat suatu perjanjian baru untuk jangka waktu pembayarannya diperpanjang lagi
agar si debitur dapat membayar hutang-hutangnya, seperti itu. Tetapi pada prinsipnya sekecil apapun hutang piutang antara debitur dengan kreditor, alangkah baiknya adanya suatu jaminan kebendaan secara khusus agar apabila debitur tidak bisa membayar hutang-hutangnya, maka si kreditor dapat melelang jaminan secara khusus ya untuk melunasi hutang-hutangnya si debitur, seperti itu. Karena kreditor ya, karena kreditor preference sendiri merupakan kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat hutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, seperti itu. Jadi di sini ada macam-macam kreditor. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama mengenai kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan, di mana kreditor pemegang jaminan kebendaan ini didahulukan untuk mendapatkan pelunasan atas hutangnya debitur, seperti itu, dibandingkan kreditor yang tidak memegang jaminan sama sekali, seperti itu. Nah, maka alangkah baiknya si kreditor setiap membuat perjanjian hutang piutang, maka kreditor lebih baik adanya suatu perjanjian tambahan berupa aksesori, yaitu jaminan kebendaan, seperti itu. Untuk selebihnya dan selanjutnya saya serahkan kepada saudara moderator. Ya. Oke, terima kasih Bung Suroso, dan saya ingin sedikit menyinggung masalah fidusia ya Bung ya, yang artinya jaminan di sini dalam bentuk apa, misalkan kendaraan bermotor gitu ya kan Bung. Nah, selama ini mungkin banyak kasus yang mana debitur ya kan, ketika tidak bisa membayar itu apa namanya ditagih ya kan. Nah, tetapi kemudian debitur ini tidak tahu ya kan, kalau misalkan itu sudah dilakukan perjanjian fidusia ya kan Bung. Artinya kalau perjanjian fidusia itu apa, kepemilikan surat ya kan. Kepemilikan surat itu adalah milik kreditur ya kan. Artinya dikuasai oleh kreditur, tetapi bentuk fisiknya ya kan, kendaraan bermotornya itu adalah dimiliki apa, masih dikuasai oleh debitur ya kan Bung. Nah, tapi debitur merasa apa, baik suratnya maupun fisiknya itu dikuasai oleh debitur ya kan. Nah, banyak kasus yang mana kendaraan ini ya kan, kendaraan yang dimiliki itu dijual Bung ya kan, dijual padahal apa namanya secara legalitas ya kan seharusnya tidak bisa dijual karena itu bisa melanggar hukum ya kan. Nah, kalau semacam kasus semacam ini bagaimana Bung? Apa itu bisa dimasukkan ke pidana dalam arti dia menjual kendaraan bodong ya kan, ya ibaratnya bodong ya kan kalau bahasa umumnya itu, atau ini hanya difokuskan ke masalah hukum perdata ya kan Bung? Ya mungkin untuk masalah ini bisa dijawab Bung. Terima kasih atas pertanyaan dari Bung Tommy sendiri selaku moderator. Oke, pertanyaan yang bagus sekali mengenai jaminan fidusia. Ya, pada prinsipnya mengenai jaminan fidusia itu diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia. Nah, jaminan fidusia ini mengenai benda-benda yang bergerak atas nama, seperti halnya motor, mobil, seperti itu. Jadi apabila si debitur
membuat suatu perjanjian hutang piutang antara kreditor debitur, menjaminkan kendaraannya motor kepada si kreditor, maka berlakulah undang-undang jaminan fidusia. Maka apabila si debitur telah menjaminkan motornya kepada kreditor, ya, akan tetapi untuk waktu selanjutnya debitur menjual sendiri kendaraan tersebut, tetapi kendaraan tersebut masih dalam jaminan hutang-hutangnya, maka di sini debitur telah melakukan suatu perbuatan penggelapan, ya. Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUH pidana. Nah, jadi pasal penggelapan inilah yang dapat menjerat seorang debitor karena telah menjual barangnya sendiri berupa motor yang telah dijaminkan kepada si kreditor untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, seperti itu. Nah, memang betul kendaraan bermotor ini secara fisiknya digunakan oleh debitur, akan tetapi karena kendaraan surat-surat kendaraan tersebut telah dijaminkan kepada si kreditor dan diterbitkannya surat fidusia dari Kemenkumham, maka sudah sahlah motor tersebut sebagai jaminan fidusia untuk melunasi hutang-hutang si debitur itu sendiri. Nah, disinilah debitur tidak boleh menjual kendaraan motornya yang telah dijaminkan kepada si kreditor sebelum hutang-hutang debitur telah lunas. Apabila hutang-hutang si debitur telah lunas kepada kreditor, maka kendaraan itu kembali kepada si debitur dan debitur bisa menjual, ya, karena kendaraan itu tidak menjadi tanggungan hutang-hutang, tidak menjadi jaminan hutang-hutang si debitur itu sendiri. Akan tetapi apabila memang masih menjadi jaminan fidusia, menjadi tanggungan hutang-hutang si debitur itu sendiri, maka debitur tidak boleh menjualnya. Seperti itu. Apabila memang debitur menjualnya, maka debitur dapat dikenakan pasal 372 tentang penggelapan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bung. Berarti tadi yang menjual kendaraan, ya kan Bung, padahal posisinya itu masih sebagai jaminan, artinya di sini debitur bisa dipidana, ya, dipidana dan dimasukkan ke dalam pasal penggelapan tadi itu. Ya mungkin ini banyak sekali Bung yang terjadi hal semacam ini, tapi mungkin kreditur sendiri juga tidak tahu, ya kan, apakah bisa menagih dengan cara apa, ya kan. Padahal kita bisa melihat unsur-unsur tadi, ya kan, apakah nanti bisa dimasukkan hanya sebatas hukum perdata ataukah bisa dimasukkan ke masalah hukum pidana. Nah, mungkin dengan penjelasan seperti ini, ya Bung, ini bisa menjadi alternatif bagi kreditur sendiri, ya kan, supaya hartanya yang dipinjamkan ke debitur, jika debitur tidak bisa membayar, itu bisa ditindaklanjuti, ya kan, bisa ditagih, apakah itu nanti dengan cara mungkin mediasi atau perdamaian, ya kan, atau dengan jalur hukum, ya kan, tergantung nanti di perjalanan kasusnya seperti apa, ya kan Bung. Ya mungkin nanti untuk selengkapnya masalah hutang piutang yang masalah jaminan dan mungkin hak tanggungan atau masalah
fidusia, mungkin kita bisa apa namanya ngobrol-ngobrol lagi ya Bung di sesi berikutnya, dan mungkin ini kita lebih fokus ya kan, apakah masalah utang piutang itu bisa dipidana atau tidak ya kan. Nah artinya di sini kalau dipidana kan, kalau bisa dipidana kan ada unsur-unsur apa, ada efek jerahnya ya kan Bung. Artinya di sini debitur pun kalau mau pinjam uang itu bisa berhati-hati. Nah mungkin seperti itu Bung ya. Tadi sudah dijelaskan apa panjang lebar oleh Bung Suroso, dan mungkin ini penutup aja ya Bung. Mungkin ada pesan Bung, pesan kesan kepada teman-teman yang menonton acara Bung Tommy Channel ini atau teman-teman subscriber ya kan Bung. Ya mungkin ada pesan, dan juga mungkin kalau ada kasus ya kan, ya mungkin teman-teman ingin konsultasi atau meminta bantuan ke Bung Suroso, mungkin Bung Suroso bisa menjelaskan apa IG-nya apa ya kan, kontaknya berapa, mungkin Facebooknya berapa, mungkin bisa langsung ke Bung Suroso nanti dijelaskan ya. Silahkan Bung pesan kesan, dan mungkin tadi itu kontaknya Bung Suroso, mungkin ada yang mau menghubungi, silahkan Bung. Ya, terima kasih saudara moderator. Oke, untuk kesimpulan pada pagi hari ini mengenai apakah bisa seorang debitur dapat dipidana karena hutang-hutangnya. Nah, pada prinsipnya hutang piutang adalah bentuk hubungan keperdataan antara debitur dengan kreditor. Jadi kalau memang debitur dan kreditor melakukan hubungan perjanjian hutang piutang adalah hubungan keperdataan seperti itu. Tetapi kalau memang ada suatu unsur pidana yang telah saya jelaskan di depan tadi, maka si debitur dapat dipidana karena penipuan. Oke. Untuk kesan-kesan mengenai channel Bung Tommy ini, channel Bung Tommy ini adalah channel yang mendidik ya. Channel ini pemahaman teman-teman yang mengenai hutang piutang, apakah bisa hutang piutang apakah bisa dipidana seorang debitur apabila tidak bisa membayar. Nah, channel ini adalah channel yang mendidik bagi teman-teman yang menonton channel ini. Ditonton dari awal sampai selesai agar tidak salah paham seperti itu. Nah, untuk kontak saya sendiri yaitu 085 233 490 470 ya, atas nama Suroso seperti itu, atau nanti bisa disertakan di linknya Bung Tommy Channel. Oke, terima kasih. Instagram sama FB-nya Bung. Oke, untuk Instagram saya @srs.law. Ya, seperti itu. Facebook ada mungkin. Iya, seperti ya. Cukup. Oke, terima kasih Bung. Mungkin ini memberikan apa namanya informasi dan pengetahuan ya kepada teman-teman semua, bahwa untuk melakukan suatu perjanjian hutang piutang itu ya kita harus tahu ya kan akibat hukumnya itu apa. Ada sebabnya itu apa namanya utang piutang, dan akibatnya apa kalau nggak bayar dan lain sebagainya, itu akibatnya apa ya. Mungkin terima kasih tadi Bung Suroso, dan jika ada teman-teman yang mungkin ingin membutuhkan bantuan hukum ya kan, atau konsultasi, hanya sekadar konsultasi, bisa hubungi Bung Suroso sebagai advokat ya Bung, lebih ke masalah hukum agraria atau pertanahan dan masalah hukum perdata lainnya, misalkan perceraian, misalkan apa utang piutang dan lain sebagainya ya Bung. Ya mungkin begitu saja ya kan, saya ucapkan terima kasih kepada
Bung Suroso ya Bung, ya mungkin di lain kesempatan kita buat program lagi bahas tentang masalah hukum lainnya ya Bung. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu Bung Tommy Channel. Langsung saja saya pamit, sekian dulu dan sampai jumpa lagi. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.